strategi bisnis dan perencanaan pajak di tahun 2022. Nah, ini terkait dengan pemilihan bentuk usaha agar usaha yang dijalankan bisa berkembang dan menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Nice. Halo Sobat Ngopi Pajak, jumpa lagi dengan saya Eko Dodi Supriyatna. Video kali ini kita akan bahas terkait strategi bisnis dan perencanaan pajak di tahun 2022. Nah, ini terkait dengan pemilihan bentuk usaha agar usaha yang dijalankan bisa berkembang dan menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, di mana akan memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, kemudian dapat memberikan penghematan pajak atau menghemat besaran pajak yang harus dibayar. Nah, strateginya seperti apa? Nanti kita akan buatkan simulasi perhitungannya untuk membandingkan masing-masing metode yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan, kemudian membandingkan masing-masing bentuk usaha yang akan dipilih oleh para pelaku usaha, khususnya adalah UMKM. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materinya. Namun sebelumnya, untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Iya. Oke, kita masuk pada materinya. Saya jelaskan sedikit, dalam simulasi ini kita akan membandingkan bentuk usaha yang akan dipilih oleh para pelaku usaha, khususnya UMKM. Nah, bentuk usaha yang akan kita bandingkan ini adalah bentuk usaha orang pribadi, kemudian bentuk usaha CP atau PT. Nah, ini masih berbentuk badan. Sebetulnya badan dalam ketentuan pajak ini ada banyak sekali, bisa berbentuk CP, PT, yayasan, firma, kongsi, dan lain sebagainya. Namun dalam materi ini kita akan bandingkan dua bentuk usaha, yaitu pribadi dan badan. Nah, untuk badan ini bentuknya CP dan juga PT. Nah, kemudian untuk metode yang akan kita bandingkan adalah wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan yang pertama, kemudian yang kedua adalah wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan, kemudian menggunakan skema UMKM berdasarkan PP 23 tahun 2018. Nah, kemudian yang terakhir adalah menggunakan metode perhitungan berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto berdasarkan Perdirjen nomor 17 tahun 2015. Nah, untuk pembukuan kita menggunakan ketentuan berdasarkan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Nah, langsung saja kita mulai dari wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, untuk jenis usahanya kita asumsikan bahwa yang akan kita simulasikan adalah berbentuk perusahaan dagang. Nah, di sini kita asumsikan di sini ada laba rugi tahun 2022. Kenapa? Karena ini adalah strategi perencanaan pajak yang akan kita gunakan di tahun 2022. Kenapa 2022? Karena di tahun 2022 banyak sekali perubahan terkait dengan ketentuan perpajakan. Baik itu di ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kemudian ketentuan yang berkait dengan pajak penghasilan, kemudian berkaitan dengan HPPN, kemudian ada lagi di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini perubahan besaran bruto untuk orang pribadi UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta, ini pajak penghasilannya menjadi Rp0 atau 0%, dan di atas itu baru dikenakan PPh berdasarkan PP 23, yaitu sebesar 0,5%. Kemudian yang kedua ada perubahan lapisan tarif
berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH, yang mana sebelumnya tarifnya itu adalah lapisan pertama itu sampai dengan 50 juta dikenakan lapisan pertama sebesar 5%. Nah, di Undang-Undang HPP ini berubah lapisan pertamanya sampai dengan 60 juta. Nah, kemudian di lapisan terakhirnya 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Baik, langsung saja kita bandingkan berdasarkan simulasi laba rugi bagi usaha yang berbentuk orang pribadi, kemudian berbentuk CV, kemudian berbentuk PT. Nah, di sini ada penghasilan atau omset yang kita simulasikan bahwa usaha dagang ini omset sebulannya adalah sebesar 120 juta. Kemudian harga pokok penjualan kita asumsikan sebesar 85%. Nah, ini pendekatannya bisa teman-teman dan sobat ngopi sesuaikan dengan harga pokok berdasarkan kondisi yang sebenarnya dari masing-masing usaha yang dijalankan. Nah, untuk simulasi ini kita asumsikan sebesar 85%, yaitu menjadi sebesar 102 juta rupiah. Kemudian laba kotornya ini 120 juta dikurangi 102 juta menjadi 18 juta rupiah. Kemudian ada beban administrasi atau biaya administrasi dan umum dengan rincian masing-masing dari biaya-biaya ini adalah 2 juta, 9 juta, 400 ribu, 500 ribu, dan seterusnya sehingga totalnya menjadi 12 juta 500 ribu. Nah, sehingga total dari laba kotor ini dikurangi dengan biaya sebesar 12 juta 900 ribu menjadi 5 juta 100 ribu rupiah. Nah, dari omset dan biaya sebulan ini kita setahunkan atau dikali 12 sehingga total omsetnya menjadi 1 miliar 440 juta rupiah. Kemudian harga pokok penjualan menjadi 1 miliar 224 juta rupiah. Sehingga ditemukan laba kotor sebesar 216 juta rupiah. Total biaya sebesar 154 juta 800 ribu rupiah, sehingga laba usaha sebesar 61 juta 200 ribu rupiah. Nah, kita asumsikan bahwa omset, komponen biaya, dan juga laba dari bentuk usaha orang pribadi, CV, dan PT ini jumlahnya adalah sama sebesar 61 juta 200 ribu rupiah. Nah, namun walaupun omsetnya sama, bebannya sama, dan labanya juga di angka yang sama, namun untuk kepentingan perhitungan pajak penghasilannya akan keluar pajak terhutang atau pajak yang harus dibayarnya berbeda. Nah, khususnya untuk orang pribadi, ini terdapat pengurang yang biasa kita sebut penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk contoh kasus kali ini kita asumsikan bahwa wajib pajak orang pribadi ini statusnya adalah TK0 atau tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, sehingga besar PTKP untuk TK0 di tahun 2022 ini belum ada perubahan, yaitu sebesar 54 juta rupiah. Nah, laba usaha dikurangi dengan PTKP 54 juta, muncul penghasilan kena pajak sebesar 7 juta 200. Nah, kemudian untuk CV dan PT di sini tidak ada pengurangan PTKP, sehingga besar penghasilan kena pajak sama dengan laba usaha, yaitu sebesar 61 juta 200 ribu rupiah. Nah, kemudian dalam menghitung PPh terhutang untuk orang pribadi ini kita menggunakan tarif pasal 17 atau yang biasa kita kenal tarif progresif dengan lapisan 5% untuk sampai dengan 60 juta, kemudian 15% sampai dengan 250 juta, kemudian 25% sampai dengan 500 juta, kemudian 30% di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar. Dan di Undang-Undang HPP, undang-undang yang terbaru, lapisan tarifnya
bertambah menjadi lapisan tertingginya yaitu sebesar 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Nah, untuk simulasi kita kali ini, karena penghasilan kena pajaknya masih di bawah 60 juta, maka ini dikenakan lapisan pertama yaitu sebesar 5%, sehingga pajak terhutangnya adalah 360.000. Nah, kemudian untuk tarif PPh badan, untuk CP dan PT kita menggunakan tarif PPh badan berdasarkan pasal 31E. Nah, untuk tarif PPh badan baik CP ataupun PT di tahun 2022 ini di Undang-Undang HPP masih 22%. Nah, sehingga di pasal 31E ini adalah fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar. Ini tarif pajaknya 50% dari tarif PPh badan normal yaitu 22%, jadi sebesar 11%. Nah, maka 11% ini dikalikan dengan penghasilan kena pajak sebesar 61.200.000, maka pajak yang terhutangnya adalah 6.732.000 baik untuk CV ataupun badan. Nah, kemudian di bawahnya dia adalah angsuran PPh 25 tahun berikutnya. Kita asumsikan tidak ada pengurang ataupun kredit pajak, sehingga untuk menentukan angsuran PPh 25 tahun berikutnya ini adalah tinggal dibagi 12, 360.000 dibagi 12 sebesar 30.000, kemudian 6.732.000 dibagi 12 menjadi 561.000. Nah, ini adalah masing-masing PPh 25 tahun berikutnya yang bisa dibayar untuk setiap bulannya. Nah, untuk wajib pajak yang baru berdiri, sebetulnya ketentuan perhitungan PPh 25-nya ini bisa ada metode tersendiri untuk menentukan besarannya. Nah, ini jika skemanya masih menggunakan PPh final, maka tidak ada angsuran PPh 25. Nah, kemudian yang kedua, metode yang kita gunakan adalah norma perhitungan penghasilan neto. Nah, norma perhitungan penghasilan neto ini umumnya sebetulnya digunakan untuk wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas, namun bisa juga digunakan untuk wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha. Nah, karena tujuan dari simulasi ini adalah untuk membandingkan besaran pajak terhutang yang harus dibayar, maka kita asumsikan bahwa perusahaan dagang ini menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan omset yang sama, omset atau penghasilan per bulannya sebesar 120 juta yang disetahunkan menjadi 1.440.000.000 rupiah. Nah, ini perkiraan penghasilan netonya yang kita gunakan ini adalah untuk perusahaan dagang dengan klasifikasi usaha perusahaan dagang pengecer. Nah, ini didasarkan pada Perdirjen 17/2015 tadi, bahwa untuk 10 ibu kota provinsi ini ada Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, dan yang lainnya nanti Sobat Ngopi bisa cek di Perdirjen 17/2015 terkait norma perhitungan. Di sana ada tarif masing-masing perkiraan penghasilan neto yang bisa digunakan untuk masing-masing kota dan untuk jenis usaha yang berbeda. Nah, di sini nanti ada perkiraan penghasilan netonya yang berbeda. Nah, ini yang saya gunakan adalah perkiraan penghasilan neto. Kita asumsikan perusahaan dagang di bidang eceran. Nah, perkiraan penghasilan netonya adalah sebesar 30%. Nah, 30% ini diasumsikan sebagai penghasilan neto, langsung dikalikan dengan omset 1 tahun, yaitu sebesar 432 juta rupiah. Kemudian masih seperti tadi, karena ini asumsinya adalah orang pribadi, maka dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta untuk TK0. Kemudian penghasilan kena pajaknya muncul 378 juta. Nah, untuk menghitung pajak penghasilan terhutangnya, 378 juta ini berada di lapisan ketiga yaitu 25%.
Sehingga 5% dikali lapisan pertama tertinggi 60 juta adalah 3 juta. Lapisan kedua 190 juta. Lapisan kedua ini maksimal di angka 260 juta. Nah, langsung dikali 15%, 190 juta. Sehingga muncul tarif pajak di lapisan kedua sebesar 28.500.000. Kemudian lapisan ketiga yaitu adalah 378 juta dikurangi lapisan kedua 250 juta muncul sebesar 128 juta, sehingga tarif pajaknya adalah 32 juta. Dan total yang harus dibayar adalah PPh terhutang sebesar 63.500.000. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, jika kita selisihkan 63 juta dikurangi 6 juta, ini selisihnya sebesar 56 juta. Nah, selanjutnya adalah proyeksi perhitungan PPh untuk badan yang menggunakan skema PP 23 tahun 2018, yaitu tarif pajaknya sebesar 0,5% dari omset setiap bulan. Dari omset penjualan setiap bulan tanpa memperhatikan apakah sudah dibayar atau belum. Nah, maka jika omset setiap bulan adalah 120 juta, sehingga tarif PPh final yang harus dibayar setiap bulan adalah 600.000. Kemudian 1 tahun omsetnya 1.440 juta, sehingga pajak yang harus dibayarnya adalah sebesar 7.200.000 rupiah dalam 1 tahun. Nah, Waalaikumsalam. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk perusahaan dagang, kita proyeksikan ini bentuknya orang pribadi. Nah, sebelum undang-undang HPP ini disahkan dan diundangkan, sebetulnya untuk penggunaan tarif PPh final berdasarkan PP 23 itu tarifnya adalah sama 0,5%. Nah, cuman setelah undang-undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu disahkan dan diundangkan, di sana untuk orang pribadi UMKM yang omsetnya dalam 1 tahun di bawah 500 juta, maka pajak yang harus dibayarnya adalah 0% atau 0 rupiah. Nah, jika kita asumsikan bahwa omset setiap bulannya sama sebesar 120 juta rupiah 1 bulan, maka angka 500 juta ini bisa muncul di bulan Mei. Kita asumsikan Januari 120 juta, Februari 120 juta, Januari sampai dengan April ini totalnya adalah 480 juta. Jadi omset Januari sampai April ini pajaknya sebesar 0 rupiah atau belum dikenakan pajak. Nah, di bulan Mei ini kita bagi 2 karena omset 1 bulannya itu sama 120 juta, maka untuk bulan Mei ini ada bagian yang dikenakan pajak 0,5% dari omset dan ada bagian yang belum dikenakan pajak. Nah, sebagai contoh, dari Januari sampai bulan April ini adalah totalnya sebesar 480 juta, sehingga untuk mencapai angka 500 juta kita tambahkan dengan 20 juta. Jadi untuk bulan Mei sampai dengan 20 jutanya, sehingga total penjualan dari Januari sampai bulan Mei sebesar 500 juta ini masih tidak atau belum dikenakan pajak. Nah, untuk bagian kedua di bulan Mei, untuk 100 jutanya dikenakan pajak sebesar 0,5%, sehingga pajak yang harus dibayarnya adalah 500.000. Nah, kemudian untuk bulan Juni dan seterusnya itu sudah dikenakan PPh sebesar 0,5% untuk setiap bulannya, sehingga masing-masing pajak yang harus dibayar dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember adalah Rp600.000. Sehingga pajak yang harus dibayar dalam 1 tahun menjadi sebesar Rp4.700.000.
Ini adalah simulasi yang kita buat untuk membandingkan besar pajak yang harus dibayar bagi pelaku usaha UMKM dengan bentuk usaha orang pribadi, CP ataupun PT menyelenggarakan pembukuan, atau perusahaan dagang orang pribadi yang memilih menghitung pajak dengan norma penghitungan penghasilan neto. Kemudian selanjutnya dengan badan berbentuk UMKM memilih PPh final berdasarkan PP 23, dan terakhir adalah orang pribadi memilih menggunakan PP 23 dengan tarif PPh final sebesar 0,5% juga. Maka bisa kita simpulkan bahwa bentuk usaha, metode perpajakan yang digunakan, dan PPh terhutang yang harus dibayar di urutan pertama yaitu adalah orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Pajak atau PPh terhutang yang harus dibayar dalam setahun adalah sebesar 360. Nah, kemudian urutan yang kedua adalah orang pribadi yang memilih PP 23 atau PPh final 0,5%, yaitu PPh terhutang yang harus dibayarnya adalah sebesar Rp4.700.000. Kemudian yang kedua adalah CP dan PT yang menyelenggarakan pembukuan dengan besar pajak terhutang yang harus dibayar adalah masing-masing sebesar Rp6.732.000. Kemudian yang ketiga adalah CP ataupun PT yang memilih skema PP 23. Ini besar pajak terhutang yang harus dibayarnya adalah sebesar Rp7.200.000. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang pribadi yang memilih norma penghitungan penghasilan neto. Ini pajak yang harus dibayarnya atau PPh terhutangnya adalah paling besar sebesar Rp63.500.000. Walaupun yang paling kecil adalah orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dan orang pribadi yang memilih PPh final PP 23. Namun ini menjadi pilihan bagi wajib pajak untuk kepentingan yang lebih sederhana. Nah, jika memang pelaku usaha UMKM ini sudah memiliki pengetahuan mengenai pembuatan dalam rangka menyelenggarakan pembukuan, atau sudah memiliki SDM yang bisa membuat pembukuan, sebaiknya orang pribadi pelaku usaha UMKM ini menyelenggarakan pembukuan agar pajak yang harus dibayarnya menjadi murah. Tapi jika memang pelaku usaha UMKM ini belum memiliki pengetahuan mengenai tata cara penyelenggaraan pembukuan atau pembuatan laporan keuangan, untuk kesederhanaan pemilihan bentuk usaha orang pribadi dengan metode perpajakan PPh final ini akan menjadi opsi yang terbaik. Maka silakan disesuaikan dengan kemampuan yang bisa dijalankan untuk kesederhanaan kewajiban perpajakan, begitu juga dengan pilihan tarif yang lebih murah. Nah, nanti untuk filenya ini akan saya simpan deskripsi linknya agar sobat ngopi pelaku usaha UMKM bisa mendownload file ini, nanti bisa membuat simulasi sendiri dengan omset serta biaya-biaya yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sesuai dengan jenis usaha dan atau bentuk usaha yang dijalankan. Nah, walaupun memang pemilihan bentuk usaha ini ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah aspek pajak lainnya. Sebagai contoh, pemilihan bentuk usaha orang pribadi ataupun pemilihan bentuk usaha berbentuk badan, CP dan PT. Ini aspek perpajakannya. Di samping yang saya jelaskan barusan, masih ada aspek perpajakan lain yang perlu dipertimbangkan. Sebagai contoh adalah aspek penghasilan dari CV ketika pemilik
dari CP tersebut atau pengurus CP tersebut melakukan pengambilan uang, ini tidak akan dikenakan pajak lagi. Tapi untuk PT akan dikenakan pajak atau dianggap sebagai dividen. Nah, itu aspek yang berbeda. Nanti di lain kesempatan pada video yang berbeda akan saya coba jelaskan kembali agar bisa memberikan informasi yang lebih lengkap. Tapi untuk pendekatan yang kita gunakan berdasarkan besar tarif pajak yang harus dibayar serta kesederhanaan metode dan simulasi ini sudah cukup mewakili dan bisa digunakan untuk sobat ngopi para pelaku usaha UMKM. Baik, video kali ini terkait dengan strategi bisnis dan strategi perencanaan pajak untuk menghemat pajak. Semoga bisa memberikan manfaat dan memberikan pencerahan pada sobat ngopi. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan di-share dan dibagikan pada teman-teman agar manfaatnya bisa lebih banyak yang merasakannya. Atau jika dirasa channel Ngopi Pajak ini bermanfaat, silahkan di-subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya dan notifikasinya. Dan jika memang masih ada pertanyaan atau hal-hal lain yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa diskusi. Ataupun ada kritik dan saran ataupun koreksi, silahkan dituliskan di kolom komentar. Atau jika sobat ngopi juga ada pengalaman lain, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terakhir, saya mohon izin dan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.